Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak atau Ibu yang sedang menonton saat ini. Kami dari kelas IF 3B Malam akan mempresentasikan hasil dari PBL kami yang berjudul Public Bus Arrival Estimation App. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan sosok-sosok yang telah ikut andil dalam PBL kami ini. Yang pertama dan yang paling utama, Bapak Hamdani Arif selaku manajer proyek kami. Kemudian kami juga melakukan kerjasama lintas prodi dan jurusan yang dari tim hardware berasal dari jurusan elektro, tim administratif dan perencanaan bisnis dari manajemen bisnis, tim UI UX yang berasal dari multimedia dan jaringan, dan kami sendiri berasal dari jurusan teknik informatika. Kami berada di tim front end dan back end. Saya Emandi Farahan selaku moderator dan tim Android App. Saya Muhammad Fadil Akbar selaku tim Android App. Saya Salsabila Andrini selaku web dashboard. Saya Maria sebagai web dashboard. Dan kami akan mempresentasikan hasil PBL kami. Yang akan dibacakan oleh teman saya, Salsabila. Kepada teman saya, dipersilakan. Baik, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi proyek yang kami buat, yaitu di mana proyek PBL yang pada semester ini, kami bersama teman-teman lintas jurusan lainnya membuat aplikasi yang bernama Public Bus Arrival Estimation Apps, yaitu latar belakang dari pembuatan ini adalah keresahan yang dirasakan pengguna angkutan bus kota yang tidak mengetahui waktu real time bus tersebut berangkat dan tiba pada suatu halte tertentu. Next. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang helicopter view of public bus arrival estimation app, yaitu yang paling pertama ada database, lalu terhubung oleh API yang dibantu oleh teman kami yang berasal dari IF Pagi, yaitu selanjutnya ada UI dan UX yang dibantu oleh teman kami dari multimedia dan jaringan, dan ada juga hardware yang dibantu oleh teman kami yang berasal dari kelas elektro. Next. Baik. Di sini proyek kami yaitu ada Android apps, mobile web, dan web. Baik, di sini ada history pelaksanaan proyek yang dimana sudah tertera di layar ini, yaitu ada meeting bersama Menpro, mencari referensi penggunaan web, mobile, dan API, meeting Prodi IF yang membagikan subtim, dan study literatur API, dan untuk selengkapnya kami akan menyediakan link yang udah tertera di tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Maria. Kepada Maria, saya persilakan. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan software dan framework dari web admin. Kami menggunakan Visual Studio Code menggunakan bahasa pemrograman HTML dan PHP. Kemudian next, Andi. Berikut adalah output dari web admin. Sebelumnya sebenarnya ini ada sync up-nya, tapi kami masalah kendala waktu, jadi belum siap sempurna. Jadi masih siap bagian tampilan login-nya. Di tampilan login bisa menggunakan username dan password, kemudian bisa langsung sign in menggunakan Facebook atau Google. Next. Nah, setelah kita login, kita akan diarahkan ke tampilan utama yaitu dashboard. Di dashboard ini ada pengguna aktif dan daftar pengguna. Kemudian di bawahnya ada maps. Maps-nya yang guna untuk mengetahui kita berada di titik mana. Kemudian ada koridor, yaitu koridor-koridor yang masih beroperasi di Batam. Ada lokasi awal dan lokasi tujuan. Ini adalah titik penjemputan dan turunnya kita nanti.
Kemudian di bagian sampingnya ada daftar koridor, daftar halte, daftar bus, data pengguna, data koridor, dan daftar jalur. Next. Selanjutnya akan dijelas oleh Fadilah. Saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengerjaan Android App. Untuk Android App, kami menggunakan framework Flutter yang sudah kami install pada Visual Studio Code. Yang mana jika menggunakan Flutter harus didukung juga oleh Android Studio untuk emulator dan lain-lain. Next. Berikut adalah desain dari Android Apps, yang mana screenshot ini sendiri adalah sudah merupakan output dari front-end kami, yang terdapat halaman login, beranda, terdapat halaman jadwal, ada halaman tracking, terdapat halaman untuk memilih halte dan memilih bus. Next. Nah, kemudian di sini ada halaman profile, dapat mengubah password, mengubah nama, dan halaman pendukung lainnya seperti kebijakan privasi, ketentuan layanan, dan tentang aplikasi. Next. Baik, di sini ada kendala pengerjaan PBL, yaitu yang pertama waktu, di mana kami sendiri berasal dari kelas IFB malam, dan sebagian besar kami yaitu bekerja pada siang hari, terkadang juga pada malam hari lembur, dan sulit untuk ada pertemuan. Selanjutnya, next. Keterlambatan UI dan UX. Karena ini dikerjain oleh teman-teman dari multimedia jaringan, karena juga banyak beberapa revisi, sehingga mereka agak kesulitan untuk mengerjainya. Kemudian jadilah terlambat mereka mengirimkan desain UI dan UX-nya kepada tim informatika. Kemudian untuk penyesuaian software, ini berlaku untuk kami tim Android Apps. Karena sebelumnya di awal-awal kami menetapkan agar menggunakan Android Studio dan sudah berjalan untuk pengenalan pembelajaran mengenai software tersebut hampir kurang lebih selama sebulan. Namun seiring berjalannya kami merasa kesulitan dan sering mendapat masalah ketika sedang menulis codingan, seperti device-nya nge-lag, hang, dan tidak berjalan karena software tersebut dirasa cukup berat untuk device kami yang dipunya masing-masing. Nah, setelah itu, Menpro kami menyarankan untuk menggantinya ke framework Flutter yang dirasa lebih ringan dari Android Studio. Setelah itu, barulah kami mulai dari awal lagi untuk mempelajari framework tersebut. Setelah kurang lebih sebulan kami mempelajari Android Studio karena pengaplikasiannya beda dan ketentuan-ketentuan dalam melakukan codingannya juga beda. Oleh karena itu di sini kami mendapat cukup masalah. Oke, next. Dan yang terakhir adalah cuaca. Belakangan terakhir, cuaca sangat tidak mendukung sehingga kami tidak dapat melakukan pertemuan untuk menyelesaikan PBL kami, dan juga karena cuaca yang kurang mendukung membuat koneksi internet kami sedikit terganggu, sehingga cuaca juga menjadi salah satu kendala pengerjaan dalam PBL kami kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam mempresentasikan PBL kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.